Hikmah yang ke-102. Mata atlaqa lisanaka bitalabi fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyaka. Baca lagunya pas. Fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyaka. Mata atlaqah, mata kadang-kadang atlaqah, membebaskan siapa Allah, lisanaka kepada lisanmu, bitolabi dengan permohonan, bitolabi dengan permohonan, permintaan, nyuprih kalau bahasa Jawa. Fa'lam ketahuilah annahu sesungguhnya Allah itu yuridu menghendaki siapa Allah ayyu'tiyaka untuk memberikan kepadamu. Wali itu adalah orang yang hari-harinya tidak bisa minta ke Allah. Wali itu adalah orang yang sudah tahu akan jatahnya. Ketawakalannya membuat dia malu untuk meminta. Tapi sehingga lisannya keluh, seolah-olah terikat. Lisannya itu terikat oleh adab ta'zim dan husnudzon kepada Allah, sehingga gak bisa meminta, gak bisa tolak kepada Allah. Tapi ada saat di mana Allah melepaskan ikatan itu, sehingga lidahnya begitu lincah memohon kepada Allah. Nah gitu loh. Kalau sampai Allah melepaskan ikatan itu dari orang khawas, tiba-tiba dia memohon, maka orang khawas itu harus memohon. Kenapa? Karena sesungguhnya permohonan itu dikehendaki Allah, karena Allah ingin memberi. Yang pemberian itu sababiahnya harus dari permohonan. Ya, Allah tidak kepingin ngasih langsung ujuk-ujuk dikasih. Allah kepingin wali itu, Allah kepingin mendengarkan suara permohonan dari sang kekasihnya itu. Karena suara permohonan para kekasih Allah itu indahnya, Masya Allah. Kekasih itu kalau minta indah, sehingga kekasihnya pasti senang. Loh, kalau kekasihnya menentok, tidak mohon-mohon itu juga nggak seru juga, ya, nggak seru juga. Maka wali itu, kekasih Allah itu, ketika dia diurai, dibuka, atlaqa, dibebaskan lisannya untuk memohon, maka itu ciri karena Allah mau memberi. Ciri Allah memberi. Kadang-kadang nanti kalau kamu sudah sampai di makom ini, kamu sudah ngelihat bangunan itu sudah ditampakkan oleh Allah. Sehingga terus kalau sudah ditampakkan begitu, ya sampai doa, ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan tempat berjuang saya di dunia ini untuk menegakkan agamamu dengan pondok yang maslahat untuk semua orang. Lah dia udah ngelihat itu. Jadi kekasih Allah itu tidak akan minta kalau dia tidak melihat Allah akan memberi. Kalau kekasih itu sampai minta, berarti dia sudah yakin akan diberi, ya gitu. Maka yang dimaksud
man atlaqa lisanahu ini orang khawas. Orang khawas. Kalau kita itu tidak perlu dibebaskan oleh Allah, udah minta terus, gitu loh ya. Sampai di stop, jangan minta lagi, saya minta terus. Ini bukan makola kita ini, ya. Bukan makola kita. Kalau kita minta terus, tolap terus. Kalau itu kata para ulama, maka berlakulah makalah sebelumnya yang maknanya fa khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuka bihim. Ya. Sebaik-baik apa yang diminta, yang kamu minta kepada Allah adalah sesuatu yang Allah sebagai penuntut atas mereka, atas apa yang Allah kehendaki itu. Maksudnya gini, maka kalau kamu mau minta terus nuntut Allah ini itu, tidak ada sebenarnya yang lebih baik untuk kamu tuntut kecuali apa yang dituntutkan Allah kepada kamu. Itulah. Daripada kamu sibuk nyari minta tambahan rizki, wis tambahan sholatmu. Gitu loh ya. Daripada kamu sibuk minta tambahan kemuliaan dan terangkatnya derajat, wis tambahan ngajimu. Ya, daripada kamu sibuk meminta tambahan keluasan rahmat Allah, sudah tambah saja zikirmu. Karena sesungguhnya itu lebih baik daripada permohonanmu. Nah gitu. Tapi kalau sudah sampai di makom tajrid, ya sudah makom, ini yang saya bilang ya, banyak sekali makalah atau hikmah di hikam ini sebenarnya untuk orang-orang yang sudah berada di makom tajrid. Sehingga ini kalau dimaknai untuk orang awam ya bingung. Ya. Kalau Allah membebaskan lisanmu dari pencarian permohonan, maka ketahuilah sesungguhnya Allah akan memberikan kepadamu. Iki apa kalau orang awam, apa maksudnya Indra? Apa maksudnya? Lah maksudnya kenapa? Karena setiap hari kamu sudah minta. Setiap hari udah minta. Tapi kalau para aulia itu tidak minta, kecuali permintaan yang memang Allah akan berikan. Seperti Rasulullah. Rasulullah meminta itu karena memang Rasulullah digerakkan batinnya oleh Allah untuk meminta. Karena permintaan Rasulullah itu tidak untuk dirinya. Itu akan menjadi doa bagi hamba-hambanya Allah, bagi umatnya Rasulullah yang nanti akan menghadapi kesulitan yang sudah diwakili sebelumnya oleh Rasulullah di dalam doa-doanya itu. Nah, sebagaimana Rasulullah mengatakan, kalau kamu harus meminta kepada Allah, tidak ada yang lebih baik permintaanmu itu kecuali kamu minta al-afwa wal-afiyah. Nah, minta pengampunan dari Allah dan minta kesehatan. Kan tidak ada yang lebih baik dari itu ya. Dari semua permintaan kan yang paling penting adalah satu, kamu diampuni dosa-dosanya. Dua, kamu sehat terus. Itu yang paling penting itu. Meskipun kaya, kalau sakit-sakitan mau makan opo kamu. Gitu loh ya. Meskipun kamu banyak ibadah, kalau Allah nggak mau menghapus dosamu, mau bagaimana kamu? Jadi Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Itu penting. Wassalamah, itu penting. Saya ingat waktu saya kepanggil Mbak Sidik dulu ya. Pertama saya ketemu Mbak Yai tahun
2009 beliau meninggal dunia, pulang 2010. Saya diantar oleh Kiai Asnawi Mursyid Qadiriyah Naksabanti Mbah Sidik juga. Terus Mbah Sidik ngusap-ngusap saya sambil beliau berdoa, Salamakallah, Salamakallah. Iri beliau, katanya, mahal itu, mahal itu. Didoakan Mbak Sidik untuk semoga Allah menyelamatkan kamu, menyelamatkan kamu. Dan alhamdulillah waktu itu difoto. Terus kapan hari waktu saya, dulu saya nggak mau ceramah Thariqah ini, kecuali karena Mbak Sidik meminta. Jadi salah satu pada saat Khol Syekh Abdul Qadir di Kudus, waktu Mbak Sidik masih sugeng, terus Mbak Sidik minta supaya saya ngisi. Saya tidak berani, tapi terus kata Kamail, ini dari Mbak Sidik, wah ya sudah terpaksa harus ngomong kalau itu ya. Itu. Memang waktu salaman ada fotonya, ada di atas meja saya itu. Jadi beliau menatap dengan tajam ya. Jadi selamat itu penting, selamat itu. Selamat itu penting. Lalu sekarang saya punya mertua yang sudah umurnya hampir 100 ya. Beliau udah terbaring di tempat tidur karena sudah kaku. Itu diem-diem pokoknya ngomongnya sedikit medbeh itu. Tapi apa medbeh selamat kabeh ya udah bagus kalau gitu, itu doa itu ya, itu doa. Jadi kalau memang harus berdoa, mintalah kesehatan, ampunan dari segala dosa dan kesehatan. Nas'alukal afwa wal afiyah. Minta kemaafan dan kesehatan. Memang kalau orang itu sudah masuk rasa tawakal yang sempurna, tidak bisa minta orang itu kepada Allah ya. Tidak bisa minta. Ya. Tapi kalau Allah menghendaki jenengan itu meminta, ya minta. Seperti Rasulullah, doa-doa Rasulullah itu kan indah-indah ya. Ya Rasulullah ya, rajanya orang ahli marifat, rajanya orang yang paling kaya batinnya. Saya tidak bisa gambarkan ya, orang semiskin apapun tidak akan bisa membuat doa kayak Rasulullah. Coba doa orang miskin yang paling butuh, kan doa sholat duha, Allahumma inna duha duhauka, terus dan seterusnya. Terus Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana haraman fatahhirhu. Bayangkan, ya Allah, kalau rizki saya di langit turunkan segera ya Allah ya. Kalau masih ada di dalam bumi keluarkan sekarang ya Allah. Kalau rizki saya masih jauh dekatkan ya Allah ya. Kalau rizki saya haram, halalkan ya Allah. Coba sampai posisi haram aja diminta sampai halal gitu ya. Itu keren. Saya senang baca doanya orang-orang Thariqah, wali-wali besar di Thariqah. Oh, enak-enak doanya. Allahumma ya latifu ya latifu ya latif, ya mawasi'a lutfuhu ahlas samawati wal ard, nas'aluka bi khafi lutfika. Bukan keren itu. Guys, sampai ndak akan bisa ngarang doa kayak begitu itu.
an tukhfiyana bi khafi lutfika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya qawiyyu ya azizu ya mu'in bi quwwatika wa izzatika ya matin an takuna lana auna wa mu'ina fi jami'il aqwali wal ahwali wal af'al wa jami'i ma nahnu fihi min fi'lil khairat wa an tadfa'anna kulla syarri wa niqmati wa mihnatin qad istakhafayna min ghaflatina wa dhunubina innaka antal ghafurur rahim wa qad qulta wa qawlukal haq wa ya'fu an kathir wa ya'fu an kathir. Allahumma bihaqqi man latafta bihi indak wa ja'alta lutfatan khafi indaka. Jadi lupa kalau dibaca. Doa yang sangat indah, ya. Allahumma kama subba ala qalbi nabiyyika wa rasulika sayyidina ala qulubi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sairi anbiya wal mursalin salawatullah alaihi wa alaihim ajma'in. Wa kama subba ala ka'si syaikhina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Subba ala qulubina kama subabta ala ka'si sayyidina wa syaikhina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ala jami'i masyayikhina al-musalsalina ilaih, dan seterusnya. Seru ya. Jadi doa-doa para wali itu tersusun dengan penjiwaan batin yang sangat dalam. Maka kalau kita tahu doa-doa itu menjadi menarik. Ada ijazah dari Abu Yatim Yatim misalnya, sholawat Ismul A'zam. Kalau saya sholawat-sholawat yang belum terbukti itu saya malas bacanya. Kalau sholawat Naria, sholawat Munjiat, ya, sholawat Tibil Qulub, itu sudah dipraktekkan oleh semua orang. Sholawat Ismul A'zam itu seru ya. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zamil maktubi min nuri wajhikal a'lal mu'abbad ad-daimil baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammad wa as'aluka bismikal a'zamil wahidu bi wahdatil ahad al-muta'ali aw wahdatil kammi wal adad al-muqaddasi an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujud was sababil a'zami li kulli mawjud salatan tuthabbitu fi qulubil iman wa tuhaffidhuni al-Qur'an wa tuhaffidhuni al-ayat wa tufahimuni minhu al-ayat wa taftahu li biha nural jannat wa nuran na'im wa nuran nadhri ila wajhikal karim wa ala alihi wasallam. Jadi pokoknya doa yang dibuat oleh orang yang ma'rifat itu beda kelas. Karena dia tidak cuma main balaghah, bukan, ini main kedalaman batin, ya. Main kedalaman batin sehingga itu menjadi indah. Di istighosah itu kalau kamu rasakan, coba ya. Hassantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wah, keren banget ya. Hassantukum, aku lindungi kalian.
bil hayyil qayyum, aku memohon perlindungan maksudnya ya, terhadap kalian kepada zat al hayyul qayyum. Itu hayyul qayyum itu nama Allah yang paling ditakuti iblis dan setan. Kalau orang sudah menyebut hayyul qayyum itu iblis setan udah mundur. Dulu Nabi Isa kalau nanya ke iblis selalu as'aluka bil hayyul qayyum. Kalau Nabi Isa sudah bertanya dengan menggunakan hayyul qayyum, iblis mengatakan, seandainya kamu tidak memulai dengan kata hayyul qayyum, aku tidak akan jawab. Aku bisa bohong. Tapi kalau kamu sudah memakai al-hayyul qayyum, aku tidak berani. Sehingga apa yang ditanyakan apa adanya dijawab. Makanya al-hayyul qayyum itu kalau di kalangan para sufi itu menjadi asmaul husna yang sering dipakai. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Allahu hayy, Allah hayy, Allah qayyum. Nah, memang begitu Syekh Abdul Qadir ya. Wiritannya Allah hayy, Allah qayyum itu. Ya, jadi memang ini ndak asal-asalan seneng-senengan milih Asmaul Husna yang dipilih ini, oh bukan. Ya, bukan. Dari Asmaul Husna 99 itu ada 6 yang merupakan induk Asmaul Husna menurut para aulia. Ya. Yang itu kemudian diurai oleh Syekh Abdul Qadir. Ya. Allah, Al-Haq, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Qahhar, Al-Muhaimin, Al-Wadud, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi biasanya saya sebut kalau doa, itu ya, kalau kita doa pas di tengah-tengah khususiyah. Jadi itu bukan orang itu kalau ngerti ilmunya, nyebut itu ada dasar kitabnya. Doa asal-asalan nyebut nama Allah yang ini, enggak, bukan. Oh, ya. Jadi saya kalau doa pas sudah la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Terus doa kan, terus terakhir kan pasti saya tutup. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya hu, ya hu, ya hu, ya hak, ya hak, ya hak, ya hay, ya hay, ya qayyum, ya qayyum, ya qahar, ya qahar, ya mu'in, gitu kan. Itu Asmaul Husna pokok. Profesor Ali Jum'ah itu pun menjelaskan hal yang sama. Jadi ketika beliau menjelaskan 6 asma Allah yang paling pokok di dalam Asmaul Husna. Begitu. Maka para aulia itu kalau dikehendaki berdoa, itu doa pasti ada manfaat dan Allah memang mau memberi gitu ya. Jadi Allah kalau mau memberi maka sang wali itu dibuat berdoa. Terus untuk kita yang belum di makom itu bagaimana? Kalau batin ini sedang begitu dekat dengan Allah, baru saya doa panjang. Ya. Kalau gampangnya itu kalau Allah buka, saya doa panjang. Kalau Allah tidak terlalu buka, saya tidak panjang. Saya lihat, satuan itu belum tentu saya doa panjang. Ya. Tapi kalau istighraq ya saya pasti doa panjang. Jadi doa panjang, doa pendek itu bukan rutinitas. Bukan setiap doa mesti panjang. Satu momen tidak begitu, itu orang latihan. Oke, latihan doa. Nah, doa itu ada momennya, ada pentingnya. Dulu bapak saya kalau diundang orang yang tidak pernah sholat, terus mati, terus suruh tahlilan, itu cepet banget. Cepet. Doa juga singkat-singkat. Sudah selesai. Terus saya nanya, kok cepet pak? Sholat aja gak. Untung tak dungakno gitu. Oh gitu ya. Untung tak dungakno.
Jadi kita itu juga begitu. Kalau jadi ada saat di mana Allah menghendaki kita itu mesra dengan Allah. Kalau Allah menghendaki kita mesra, udah yang panjang doamu. Tapi kalau Allah tidak menghendaki kita terlalu lama berada di hadapan Allah karena memang ada tugas-tugas kemakhlukan yang harus ditunaikan, ya jangan di depan Allah terus gitu loh ya. Ya secukupnya saja, sudah tugas kemakhlukan tunaikan. Atau paham atau enggak kamu? Ya, nah, kalau sudah sampai makomnya itu. Tapi kalau sekarang ya doanya baru latihan, enggak apa-apa kalau sekarang. Terus gini, kalau nanti kita disuruh doa, standarnya jangan terlalu panjang. Yeah. Saya kalau doa biasanya kalau doa bareng-bareng paling banter saya 4. Yeah. Misalnya Allah maghfir lana dzunubana wastur uyubana wa tahhir qulubana wa hasib qalbana wa ana ta'atika in wa babik fatun waqti bisolihati amalina. Amal tufina fi taisir kulli asir wa taisir kulli asir lika nas'aluka al-yusra wal mu'afa fi ad-din wa ad-dunya wal akhirah. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wa hdina subulana wanjina min adh-dhulumati ila al-nur fahisha ma dhahara minhu wa batan. Allah barik lana fi asma'ina wa sirrina wa azwajina wa dhurriyyatina tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wis cukup. Sampean kalau kepanjangan itu orang belakang ndak amin. Huruk, dihuruk sampean. Kok mari-mari ndonga rek gitu loh. Ndak pangeran sampai malaikat bosen ngrungokne. Nah, terus gitu jangan. Gitu ya. Jangan sampai orang ndak seneng. Jangan sampai kalau kita mimpin itu jangan sampai orang ndak seneng. Ngimami juga jangan kepanjangan. Ya, harus lihat. Tapi kalau ini sudah belajar belajar tahfidz semuanya, lagi ngafalin Quran semuanya, sholat malam 1 juz gantian ngimami, semoga bagus itu, ya. Itu beda, itu keren. Kalau itu silahkan. Tapi kalau sholat biasanya sewajarnya saja, wajarnya. Gitu ya. Jadi harus bisa ngukur. Kalau di depan umum nggak usah panjang-panjang. Kalau kepanjangan takutnya sampean bisa kejebak riya. Gitu loh ya. Nanti doa panjang itu pakai 1/3 malam terakhir. Yang sampean doa sendiri nggak kedengaran orang. Nah itu sampean doa yang panjang. Nangis-nangis karepmu pengeran. Nah itu yang banyak sudah sampean demonstrasi habis-habisan dengan Allah, bagus kalau itu ya. Bagus. Saya kan dulu kalau saya jadi ketua ma'had itu ya, zamannya teman-teman yang dulu mudabir di ma'had UIN ya. Saya kalau doakan cepet-cepet ya, nggak ada banyak. Ya, di kampus wisuda ya cepet. Kalau saya peresmian ya paling Bismillahi ala dinina, Bismillah ala dunyana, Bismillah ala kulli ma'atana Rabbuna. Allahu Rabbul la nusyrika bi syai'a. Allahu akbar wa azza wa jalla ma nakhafu wa nahdar. Allahumma inna a'udzu min syarri anfusina min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri kulli jabbarin 'anid. Fa in tawallaw faqul hasbunallahu alladzi la ilaha illa huwa alayhi tawakkalna wa rabbul 'arsyil 'azim. Izzu jaruka jalla thana'uka wa la ilaha ghairuk. Terus satu doa lagi, Robbana, udah selesai. Itu orang senang. Karena aslinya orang-orang itu ndak butuh donga. Itu seremonial tok. Acara terakhir doa. Asline wis diancam sampean doa itu diancam. Doa tak tinggal kon gitu loh. Kamu sampai doa panjang tak sumpahin kamu. Jadi disuruh doa. Kecuali kalau di mihrab memang orangnya siap ibadah semua. Di doa panjang itu gak apa-apa. Ya. Hitung-hitung latihan hafalan donga. Ya gak apa-apa di sini. Tapi saya pesan benar kalau di luar jangan. Ya jangan. Singkat-singkat saja doanya. Nggak usah panjang-panjang. Kalau tahlilan juga, kalau tahlilan umum nggak usah panjang-panjang.
Terus 21 kali la ilaha illallah kayaknya udah kepanjangan orang. Udah cukup 21 kali sudah cukup. Tapi kalau di mihrab ya jangan 21 kali. Kalau di sini zikir jangan la ilaha illallah jangan 100 gitu loh untuk latihan gitu. Jangan kesedikitan, belum panas. Kayak orang olahraga itu belum belum sampai pada angkanya. Orang olahraga aja dihitungan kok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan harus begitu. Jadi ya mosok terus astagfirullahaladzim 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 la haula wala no baru 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 kok kalah sama olahraga gitu loh. Olahraga aja 16 kali gitu loh ya. Gerakannya diulang 16 kali. Ya minimal ya 11 lah gitu loh ya. Baca 11 kali. Kalau buru-buru baru 7. Kalau buru-buru banget baru 3 gitu. Kalau ngamalkan istighosa itu begitu. Buru-buru banget ya satu-satu. Aku sayang ibu. Gitu ya. Ya apa? Ya ada apa daripada enggak baca ya. Ya iya kalau sudah daripada itu ya nyerah saya wis terserah kamu kalau daripada ya. Tapi kalau kamu kepingin tahu asarnya, nggih, barokah dari kalimat itu kamu ingin buktikan, yaitu istighosa itu kamu baca 11 ya. 11. Sudah hafal istighosa udah pada hafal? Yasin Fadilah sudah hafal. Nanti yang sudah hafal Yasin Fadilah baru saya ijazahi Yasin Fadilah dengan istighosanya. Itu ada cara khusus ya. Ada cara khusus yang harus tarik nafas 11 kali. Ada macam-macam. Itu mustajab. Ya, mustajab. Nah, sampai hafal nih Yasin Fadilah, nanti kalau sudah hafal bilang ya. Tak ijazahi. Jadi kalau sampean punya hajat, kebutuhan apa-apa yang mendesak, itu baca itu. Ya. Nah itu semua dari para wali gitu loh ya. Yang Allah sudah membebaskan lisannya untuk menyusun itu semuanya. Ada Rotibul Haddad yang setelah diteliti ternyata itu Rotib Imam Rifai. Imam Rifai itu keturunan Rasulullah, pendiri Thariqah Rifaiyah. Wali kutub setelahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Imam Rifai itu karomahnya waktu beliau sedang duduk, tiba-tiba ada Rijalul Ghaib itu seperti kilatan cahaya, tiba-tiba langsung berdiri di depan Imam Rifai dari langit turun. Terus kata Rijalul Ghaib itu, "Syekh, aku lapar. Aku sudah 7 hari belum makan. Aku hanya mau makan kalau kamu yang menyediakan makanan." Terus kata Imam Rifai, "Kamu kepingin apa?" "Ada burung yang lagi terbang." Itu saya ditunjuk oleh Imam Rifai 3. Jatuh plek, langsung jatuh langsung jadi burung panggang hangat. Yes. Terus setelah dikasih ini 3 burung, dah cukup. Katanya, "Syekh, ini kan ikannya, burung. Rotinya mana?" Diambil batu 2, begitu dipindah tangankan jadi roti. Nah itu wali Allah kelas berat itu begitu itu. Ya. Nah itu karomahnya Imam Rifai. Nah, Thariqahnya Rifaiyah. Thariqahnya Rifaiyah. Tapi saya malas sekarang cerita
karomah-karomah wali besar itu. Karena kadang-kadang ada orang-orang yang ngawur-ngawur, saya tidak yakin itu. Tiba-tiba dibilang, Habib ini karomahnya bisa membuka kuburan, langsung orangnya bangkit. Gak percaya aku. Gitu loh ya, gak percaya. Ini kayaknya orang sampai ke karomah itu kalau tidak kutub, tidak bisa ya. Nah, kalau wali-wali biasa aja nggak sampai ke situ. Sampai ke situ. Kalau sudah kayak Syekh Abdul Qadir, memang bisa sampai bangunkan orang yang dikubur itu bisa. Ya, tapi kalau belum bisa. Ya, saya akhirnya males cerita karomah-karomah Syekh Abdul Qadir yang sangat itu. Nanti didengarkan orang terus dikopi terus dijadikan karomahnya Syekh ini, Habib ini. Males aku. Aimata halla maulaka uqdata lisanika allati aujabaha al-istighna'u bil aghyari, yakni mata kadang-kadang halla mengurai maulaka, siapa maulaka Tuhanmu yang ngatur kehidupanmu, uqdata lisanika ikatan lisanmu, allati yang aujabaha mewajibkan pada uqda lisan. Apa al-istighna'u, kecukupan, merasa cukup, bil aghyari, dengan segala sesuatu selain Allah itu ya, segala yang bisa mengubah-ubah pikiranmu. Wa adamu ru'yatil faqati wal iftiqari, dan ketiadaan pandangan terhadap amat ketidakberdayaan dan kebutuhan, iftiqor ya. Faqah ya fakir ya. Faqah ya kebutuhan. Al-iftiqor ya kebutuhan, ya kefakiran. Faqah ya bimakna fakir, iftiqor makna fakir. Bi an asyhadaka, dengan mempersaksikan siapa Allah kepadamu, faqraka, pada kefakiranmu, wa faqataka, dan ketidakberdayaanmu, kebutuhanmu, ya, kefakiranmu. Hatta da'autahu, sehingga kamu memohon kepada Allah bilisanil ittirari, dengan lisan keterdesakan, keterpaksaan. Fa'alam, ketahuilah, annahu, sesungguhnya Allah, yuridu, menghendaki siapa Allah, ayyu'tiyaka, untuk memberi siapa Allah kepadamu, lisidqil wa'di, karena benarnya janji Allah, bi ijabati du'ail muttarri, dengan mengijabai doanya orang yang terdesak. Allah itu sudah janji, Allah akan mengijabai doanya orang yang muttar, yang terdesak. Nah, orang yang bisa merasakan keadaan batin sangat terdesak, itu tidak ada yang lebih baik dari para aulia. Sementara para aulia itu sebenarnya sudah tidak kepingin minta-minta ke Allah. Nah, sehingga kalau Allah menghendaki mau menunjukkan sifatnya sang pemberi pada hati yang terdesak,
Allah akan mengurai ikatan batin para kekasihnya itu agar bisa bermohon kepada Allah yang dengan permohonan batin yang terdesaknya itu Allah tampakkan ijabah doa terhadap mudhar itu. La siyama fil ashar, apalagi kalau itu terjadi pada waktu sahur. Jadi doa paling bagus itu waktu sahur. Saya tadi bahas ini, nanti tak share pembahasannya panjang soalnya. Urusan doa mustajab itu panjang ya ceritanya. Doa itu bisa mustajab itu ditentukan oleh satu orangnya, dua waktunya, tiga keadaannya, empat tempatnya. Gitu ya. Ada orang yang mustajab, ada waktu-waktu mustajab, ada keadaan-keadaan mustajab, ada tempat-tempat mustajab. Raudhah tempat mustajab, multazam tempat mustajab, tapi orangnya tidak mustajab. Itu ya repot mau kabul. Kursinya kursi raja, tapi yang duduk gembel. Ya repot mau dihormati orang. Gitu loh ya. Mending kamu raja tapi duduk di kursi biasa, itu saya terhormat. Maksud saya, batinmu bersih suci, kamu dekat Allah, mbok ndak dik multazam doamu tajam. Gitu loh. Daripada kamu ngejar-ngejar multazam raudhah, tapi keadaanmu gembel lah gitu loh maksudnya. Jadi maka benahi diri untuk menjadi orang yang mustajab doanya, itu yang lebih utama. Baru nanti kita cari waktu mustajabnya. 10 hari Allah tidak mau dengar doamu. Jangan ada pakaian yang haram nempel di tubuhmu saat doa. Tempat yang haram jangan. Kemudian doa dengan penuh keyakinan. Jangan kamu sendiri ragu. Ya Allah, jadikan saya orang yang alim ya Allah. Tapi apa bisa yo? Oh, jangan begitu. Jangan dibantah-bantah sendiri gitu. Kamu yang yakin. Ya Allah berilah saya istri yang cantik. Apa iya ya? Oh jangan apa iya malah gak cantik bener nanti gitu loh. Jadi saya mintanya itu yang optimis. Yang optimis. Nah minta ke Allah gitu ya. Terus doalah dengan Ismul A'zam. Kalau di hadis itu Ismul A'zam itu ada sahabat yang doa dengan kalimat La ilaha illa anta al-ahadus somad alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya di Ismul A'zam itu langsung pakai kulhu. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zamil wahid bi wahdatil ahad. Terus tadi itu langsung dengan kulhu Allahu ahad sampai akhir. Nah, itu diantaranya. Terus doa supaya mustajab awali dengan sholawat. Jangan langsung doa, sholawat dulu. Nah, terus doa supaya mustajab, tawassul. Ya, tawassul. Kalau memang tidak mustajab, terpaksa harus tawassul. Ya Allahumma ini atawassalu ilaika biwaliyikal ghaus sultanil auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadiril Jilani. Nah itu kita tawassul dengan Syekh Abdul Qadir. Nggak usah ragu. Semua ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan hal itu sangat bagus. Urusan yang sebelah nggak cocok urusan dia. Kita mazhabnya ahlu sunnah wal jamaah. Itu dari sisi personal, dari sisi orang. Dari sisi waktunya, doa itu ngambil waktu yang mustajabah. Sepertiga malam terakhir, antara maghrib sampai isya, antara iqomah dengan adzan. Adzan dan iqomah, antara adzan dan iqomah itu mustajab.
Adzan, setelah adzan nggak datang-datang teman-teman mau sholat, tidak apa-apa, sampai nunggu itu kehitung sholat sunnah terus. Kalau bisa jangan sholat-sholat biar tambah banyak pahalanya. Yuk kelamaan kasihan yang nunggu ya. Dan seterusnya. Jadi ada waktu yang mustajabah, ada orang-orang yang mustajabah, ada keadaan orang mustajabah, sedang sakit, mustajab, sedang puasa, mustajab, sedang dianiaya orang, difitnah, mustajab itu. Ya, mustajab itu saat-saat di mana doa kita mustajab. Ya. Ada tempat-tempat mustajab, tadi multazam, raudhah. Nah, termasuk ini raudhah. Raudhah, ngaji begini ini raudhah. Tapi kan tidak sempat doa, tidak apa-apa. Orang yang tidak sempat doa karena ibadah, karena ngaji, akan diberi oleh Allah yang lebih baik daripada orang yang meminta. Jadi tidak usah ragu kalau sampai misalnya ada waktu, saya padahal harus ngaji ini. Sehingga kalau saya ngaji, saya tidak akan sempat doa. Tidak apa-apa, ngaji aja. Saya harus zikiran nih. Kalau saya zikiran, saya nggak sempat doa panjang-panjang. Tidak apa-apa, zikiran aja. Orang yang lagi wirid, yang lagi ngaji, yang lagi belajar, itu diberi lebih baik daripada orang yang doanya panjang tapi tidak wiridan. Kadang-kadang kalau saya lihat imam-imam Jum'ah, sudah sedikit wiritannya, doanya panjang banget. Gus Bahak sampai marah-marah. Saya kalau wiritan sedikit sudah senang, ternyata doanya panjang. Wa ma altafa qaulu ba'dil arifin, tidak ada yang lebih indah dari apa yang dinyatakan oleh sebagian orang yang ma'rifat. Laulam turid naila ma arjuhu min talabin min faidi judika ma alhamdani at-talabah. Laulam turid naila, laulam turid, jika bukan karena engkau menghendaki naila pada pencapaian, ma arjuhu, maka aku tidak mengharap min tolabin, dari pencarian permohonan, mim faidi judika, dari limpahan kedermawananmu Allah, ma alhamdani, apa-apa alhamdani yang engkau ilhamkan ni kepadaku at-tolaba, pada pencarian. Para wali itu mengatakan, aku sebenarnya tidak kepingin minta apa-apa ya Allah, kecuali karena kamu menginginkan aku mencapai itu, maka kemudian aku menjadi senang doa karena mengharap limpahan karuniamu dari apa-apa yang telah kamu ilhamkan kepadaku untuk mencari. Wa fil hadis, di dalam hadis, Rasulullah bersabda, man u'tiyad du'a, man u'tiyad du'a'u lam yuhram al-ijabah. Siapa yang diberi doa, maka tidak diharamkan ijabah. Maksudnya siapa yang dibuka hatinya untuk diizinkan oleh Allah berdoa, berarti orang itu memang dikehendaki Allah untuk diijabahi doanya. Wa'lam, ketahuilah, annal ijabata, sesungguhnya ijabah, tarotan kadang-kadang, takunu, ada apa al-ijabah itu, bi'ainil matlub, sesuai dengan apa yang dicari. Ya persis dengan yang dicari, ainil matlub itu maksudnya. Ya. Watarotan, tapi kadang-kadang takunu, ada apa ijabatu doa, bighairihi, dengan selain ainul matlub, tidak seperti yang diminta. Ajilan, kadang-kadang cepat. Au ajilan, kadang-kadang nanti di akhirat.
Jadi Allah kalau mengijabah kadang persis sama dengan yang kamu mohon. Tapi kadang-kadang dirubah oleh Allah tidak seperti yang kamu minta. Mintanya Avanza dikasih Innova. Lah dirubah oleh Allah berarti permintaanmu. Ya. Mintanya Innova dikasih Avanza. Ya sebegitu itu Gusti Allah. Mintanya nikah sama si A dapat si B. Mintanya nikah sahabat si B, ketemu si C, nah gitu. Loh itu kok bisa begitu? Ya Gusti Allah lebih tahu. Ya, kamu yang tidak bisa memahami dirimu siapa. Gusti Allah pasti akan ngasih yang pasnya. Ya, kamu nyangkanya pasnya dengan A, tapi Gusti Allah tahu kamu itu pasnya dengan B. Gitu loh ya. Karena kamu tidak bisa memahami dirimu. Ya. Tapi yang lebih seru lagi, kadang Allah memberi dengan cara tidak diberi, kan begitu. Ya. Bahwa man'ul ato itu adalah al-ato, kan gitu ya. Ditolaknya pemberian itu adalah pemberian, kan gitu. Jadi kadang-kadang Allah tidak ngasih, justru tidak ngasih itulah dikasih, gitu loh ya. Minta jadi DPR, ternyata oleh Allah digagalkan. Ya digagalkan itu karena Allah sayang. Itu tidak dikasih DPR karena kamu tidak akan kuat di dalam keadaan itu. Nah itu. Kadang-kadang ajilan, kadang-kadang ajilan. Kadang-kadang pemberian itu diberikan di dunia. Kadang-kadang Allah tunda sampai akhirat. Kalau kamu minta ke Allah, ya Allah, kaya ya Allah, jadi sultan ya Allah, konglomerat ya Allah. Terus Allah ngeliat, kamu ndak bisa, konglomerat di bumi itu bahaya kamu. Nanti lupa Sabtuan, lupa manakiban, wis ben gitu aja kamu. Besok aja di akhirat kamu jadi konglomerat. Jadi ndak ada doa yang ndak diijabah. Semua doa diijabah selama kita tidak maksiat. Tidak melakukan hal-hal yang mencegah doa itu diijabah. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahum al-khiyaratu. Wa rabbuka, dan adapun Tuhanmu, yakhluqu menciptakan siapa Tuhanmu, ma yasha'u apa-apa yang Allah menghendakinya. Wa yakhtar, dan Allah memilih. Ma tidak ada, kana ada, lahum bagi mereka, ya, orang-orang musyrik, al-khiyaratu pilihan. Allah yang menciptakan makhluk, Allah juga yang memilihkan. Makhluk tidak punya pilihan. Tapi ini kalau dibaca sampai di sini, terus kamu jadi Jabaria semua ini. Allah kalau mengatakan begini, ini bi'ilmillah, ya, bi'ilmillah. Jadi semua ketentuan Allah itu dalam ilmu Allah, ya, dalam ilmu Allah. Bahwa pelakunya tetap orang itu sendiri. Ya. Soalnya kalau kamu nanti tidak bisa memahami ayat ini, ketemu orang Mu'tazilah atau orang-orang Islam rasionalis, terus kamu pasti dibantah. Kalau gitu Gusti Allah zalim dong. Berarti kalau Allah yang menciptakan, Allah yang memilih, berarti Allah dong yang memilih orang untuk masuk neraka. Masa Allah milih orang masuk neraka terus dia disiksa? Allah sudah milih, kan kasihan. Iya kalau orang dipilih jadi masuk surga, ya yang dipilih jadi neraka kan kasihan. Berarti Allah sendiri yang memilih, Allah sendiri yang memasukkan. Bukan begitu. Ini semua bi'ilmillah. Sebelum kejadian, ilmu Allah sudah mengetahui secara persis siapa yang akan jadi ini, siapa yang akan jadi ini, siapa yang akan menjadi ahli surga, siapa yang akan menjadi ahli neraka. Maka ketetapan Allah itu ditulis berdasarkan ilmu Allah.
Adapun nanti orang itu menjadi buruk atau menjadi baik, itu nanti ya orang itu sendiri yang akan menentukan. Tetapi bagaimanapun orang itu menentukan, tidak akan pernah keluar dari ilmu Allah. Nah itu ruwetnya. Ya gitu memang. Gitu memang. Tapi kalau jenengan mau ngelihat ini akarnya dari ya pilihannya Allah. Kita tidak bisa tentang Gusti Allah yang mau. Ya, Allah yang milih. Allah yang milih. Pada hakikatnya orang tidak punya pilihan, dia harus nerima. Apa orang tidak bisa memohon? Ya bisa memohon. Gusti Allah kan sudah memberi ruang kita untuk berdoa dan memohon kepada Allah. Ya.